Assalamualaikum semuanya. Jadi di video kali ini aku bakalan opening part 1, yaitu tentang historinya Ratu Cedah. Nah, di story kali ini aku mau kayak ceritain bagaimana perjalanan Ratu Cedah dari awal. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel Ratu Cedah, kalian subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like video ini, terus juga komen di bawah. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Nah, Ratu Cedah ini hadir berawal dari aku tuh dulu 2017 sempat punya partner namanya Bang Mahbub. Nah, beliau itu ngasih saran nih sama aku untuk kayak Fir, coba buat sesuatu nama yang kayaknya di Instagram itu nggak banyak orang yang punya, dan kalau dicari itu bener-bener cuman kita gitu yang punya. Aku tuh sempet cari di Google, sempet cari di Al-Quran, karena kan sempet bingung nih mau buat apa gitu kan. Terus dari situ aku kepikiran kalau misalnya aku nih punya adik yang namanya Ratu. Jadi ya dari situlah aku ambil nama Ratu. Terus Cedahnya aku ambil dari bahasa Aceh. Oke, itu adalah sejarah nama Ratu Cedah. Sebelum adanya Ratu Cedah, aku udah juga sempat berbisnis sebelumnya. Walaupun kalau bisa dibilang itu hanya online shop biasa, kayak anak-anak kuliah ngisi-ngisi waktu luang gitu kan. Jadi ada namanya tuh sempat Amira Himar, abis itu sempat Nasha Collection, dan sempat apa ya, dulu aku awalnya itu ngambil barang nih dari teman, terus aku jual lagi kayak gitu-gitu. Nah, dari situ aku melihat nih perkembangannya kok bagus gitu kan. Nah, dari situ aku mulai cari-cari toko sendiri dan buat bisnis sendiri. Nah, dari situlah kayak mungkin nih bunda aku melihat kok bisnis hijab aku tuh lancar ya gitu kan. Cuman memang waktu itu aku belum kepikiran tuh bagaimana manajemennya, bagaimana berbisnis secara benar. Aku cuma tahu jualan aja. Cuman dari situ bunda aku udah udah berani nih bantuin aku untuk ngasih kayak modal. Cuman modal waktu itu tuh bukan bentuk uang ya, cuman bunda aku tuh kan bisa jahit. Nah, sementara di Medan aku nih kocar-kacir gitu nyari penjahit. Nah, dari situ bunda aku tuh kepikiran untuk kenapa nggak bunda aja yang jahit. Nah, dari situlah bunda aku mulai memproduksi awalnya tuh jilbab malai. Terus kayak ada hawa hijab. Nah, dari situ banyak produk-produk yang dihasilkan sama bunda aku, tapi yang nggak bisa aku share. Kenapa? Karena belum ada foto-fotonya, dan waktu itu tuh sangat terbatas banget katalog-katalognya gitu kan, sehingga aku mempromosikan yang udah ada katalognya aja. Nah, dari September 2017 aku kenceng banget tuh jualin produk jilbab malai salah satunya gitu kan. Nah, dari situ berlanjut terus sampai 2018. Cuman di 2018 itu aku udah banyak banget kebentur gitu. Nah, kebenturnya di sini itu dengan KKN. Terus aku kan kuliah aku tuh jurusan pendidikan bahasa Arab S1 gitu ya. Jadi bener-bener kayak kebentur di situ aku KKN karena di detik-detik semester terakhir. Terus juga aku PPL gitu kan. Nah, selesai KKN itu kurang lebih gitu kalau nggak salah dari bulan 6 ke bulan 7. Terus jeda aku agak off sedikit sama Ratu Cedah. Abis itu aku masuk PPL. Nah, di PPL ini aku mau fokusin lagi nih Ratu Cedah gitu. Cuman di situ aku seling-selingi karena aku menjaga pelanggan-pelanggan aku yang lama gitu kan. Aku seling-selingi dengan menjual produk-produk all shop, kayak misalnya mungkin gamis-gamis murah, terus kayak kacamata, produk-produk, banyaklah produk yang aku jual waktu itu, karena untuk istilahnya aku ngasih tahu nih sama konsumen aku mesti jualan loh gitu. Dan aku belum berhenti jualan gitu, sehingga mereka berpikir aku nih masih aktif gitu. Nah, dari situ aku sempat konsultasi sama bunda aku gimana caranya untuk aku bisa aktif lagi gitu kan. Cuman memang aku nggak mau bunda aku yang jahit waktu itu, karena aku berpikir bunda aku
aku udah capek banget, istilahnya kayak udah banyak kegiatan ngajar, terus kayak kadang-kadang ke sekolah tuh mau buat es lagi gitu kan. Jadi aku berpikir ya udahlah aku cari penjahit aja di Medan. Dan saat itu 2 minggu sebelum sesuatu terjadi, aku tuh bilang ke bunda aku bahwasannya istilahnya kayak udah bunda tenang aja di rumah, istirahat gitu kan. Jadi kayak bener-bener aku bilang kalau aku tuh bakalan ngusahain, karena bunda aku tuh kayak naruh harapan banget di Ratu Cedah ini. Mulai dari kayak bilang pingin punya pesantren, pingin kayak membangun kayak punya panti asuhan, terus kayak memelihara anak yatim piatu yang anak yatim piatu tuh istilahnya kayak dikasih kegiatan-kegiatan kerajinan tangan seperti itu. Jadi itu membuat itu motivasi gitu sama aku. Nah sampai akhirnya pas aku bilang aku semua yang mau usahain, aku balik nih ke Medan gitu kan. Nah 2 minggu aku balik ke Medan, aku tiba-tiba tuh nggak tahu kabar. Aku dapat telepon dari ibu aku tuh adiknya bunda aku gitu kan. Nah beliau tuh bilang, kak gitu kan, kakak ada nggak dikabarin sama ayah kalau bunda sakit gitu kan. Jadi aku di situ nggak ngeh kayak nggak ada bu, mungkin ntar lagi ayah ngasih tahu kayak gitu. Cuman coba telepon ayah, cuman jangan bilang dari ibu kayak gitu, nanya aja gitu kabar bunda gimana, kabar ayah gimana gitu kan. Cuman di situ pas aku telepon ayah itu udah kayak ada suara ambulan gitu loh, kayak suara ambulan kayak iu kayak gitu kan. Nah jadi kata ayah aku enggak, itu mobil tentara lewat gitu. Mereka lagi mungkin konvoy gitu lah kata ayah aku. Kayak ayah aku tuh menutupi sesuatu untuk buat aku tuh nggak khawatir waktu itu. Nah cuman aku tetap nggak mungkin kok suaranya deket gitu kan. Nah setelah aku paksa ayah aku untuk kasih tahu, ternyata itu ayah aku lagi ada di mobil ambulan bawa bunda aku. Katanya waktu itu bunda aku waktu lagi ngajar nih di kelas di sekolah lagi masuk kelas itu tiba-tiba pingsan, nggak sadarkan diri. Nah waktu itu langsung dibawa ke klinik mungkin terdekat gitu kan. Cuman nggak sadarkan diri juga, akhirnya dilarikan ke Medan gitu. Dan mungkin di Medan itu sempat operasi terus nggak lama 4 hari koma bunda aku itu sakitnya hipertensi. Jadi istilahnya udah 4 hari itu meninggal. Dan di situ aku kayak hilang semangat dong pasti gitu kan, karena di situ posisinya lagi aku kuliah di jurusan yang bunda aku suka, istilahnya kayak bunda aku yang maksa banget aku harus kuliah di jurusan itu. Aku wisuda tanpa bunda. Terus yang buat aku speechless adalah dari situ banyak kejadian gitu kan sama diri aku. Cuman Ratu Cedah ini tetap aku bangun. Nah bulan November bunda aku meninggal, aku bangun lagi Ratu Cedah itu di akhir Desember. Nah di akhir Desember itu aku mulai semangat gitu kan, kayak mulai bangun lagi untuk ngebangun Ratu Cedah ini. Terus buat jadwal rutin, walaupun di situ aku lagi tipes, nah gitu kan. Nah waktu tipes itu aku divonis sama dokter udah level 6. Level 6 ini dibilang sama dokternya udah kronis bla 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 udah segala macam kayak gitu, yang buat aku harus istirahat 2 bulan full di rumah. Nah waktu itu aku harus tinggal di tempat yang sehat kata dokternya gitu kan, harus tinggal di tempat yang sehat, harus tinggal di tempat yang steril lah pokoknya. Sementara aku harus mengurusi skripsi waktu itu. Jadi waktu itu aku tinggal di kos yang kalau bisa dibilang tuh lumayan elit, karena di dalamnya itu ada AC-nya, terus kayak pokoknya bersih, bener-bener bersih lah. Jadi 2 bulan itu aku difasilitasi sama ayah aku untuk bisa ngejar skripsi dan bisa istirahat. Cuman karena aku tetap gigih nih, bandel untuk ngebangun Ratu Cedah ini, tetap aku bangun Ratu Cedah ini. Istilahnya dari sela-sela itu aku tetap ngerjain Ratu Cedah, aku tetap ngajuin judul skripsi juga di waktu itu. Jadi waktu bulan 8 itu aku seminar proposal. Terus aku ada waktu lagi nih beberapa bulan sampai aku ikut
wisuda gelombang ketiga. Jadi 1 tahun itu kami ada 3 gelombang nih wisuda di kampus. Cuman waktu aku sidang proposal ini aku tetap ngerjain Ratu Cedah. Jadi aku bener-bener bagi waktu aku dari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Nah itu dari pagi sampai sebelum zuhur itu fokus di kampus. Nah setelah zuhur itu aku sama Randy nih berdua itu baru fokus ke Ratu Cedah, mulai di situ gimana caranya jualnya. Nah dari situlah kami istilahnya terbantulah uang kuliah kami, kayak banyak uang ngeprint segala macam, biaya hidup kami kayak gitu. Nah itu terbantu kali dari Ratu Cedah. Nah dari situ selesai proposal nih gitu kan, aku lanjut ke udah selesai nih skripsi aku, udah selesai bab 4 bab 5 udah selesai, cuman aku masih tetap terus ngejalanin Ratu Cedah sampai akhirnya aku wisuda gitu kan di bulan 11. Cuman sehari sebelum aku wisuda aku pulang ke kampung untuk istilahnya kayak ke makam bunda aku gitu kan. Jadi bunda aku itu meninggal kalau nggak salah aku tanggal 18 November. Kalau nggak salah nih aku lupa juga tanggalnya. Tanggal 18 November, aku ke pemakaman itu tanggal 17 November. Padahal jarak Medan ke sana itu sekitar 6 jam ya, 6 jam ke sana. Tapi ayah aku maksa banget untuk nggak apa-apa nih sebelum wisuda kita ke tempat bunda aku dulu kayak gitu kan. Ya oke, berarti udah setahun berlalu. Nah itulah dalam setahun itu benar-benar kayak mana caranya aku memaksimalkan jiwa pikiran aku untuk benar-benar menyesuaikan antara kuliah, terus antara kesedihan aku yang mendalam dan tentang Ratu Cedah ini. Jadi buat kalian, menurut aku kalau misalnya udah ada niat sesuatu untuk membangun brand, apalagi udah ada beban, kayak udah ada mimpi nih, harapan orang lain yang kita bawa, nah itu jangan setengah-setengah gitu. Jadi harus benar-benar dijalani, walaupun ya naik turunnya itu pasti drastis. Nah sekarang alhamdulillah walaupun dulu aku sama Randy nih berdua, sekarang udah ada banyak tim produksi. Dan yang buat aku senang lagi, kalau kalian mungkin lihat video-video sebelumnya, nah Novia itu udah ada bareng kami Ratu Cedah itu sejak 2017. Nah jadi buat kalian semangat terus, semoga aja apa yang kalian jalani saat ini itu menjadi rintisan untuk kesuksesan ke depan. Karena yang sangat dihargai saat ini itu adalah proses. Karena kalau kita itu mengkhianati proses, maka kesuksesan juga akan mengkhianati kita gitu. Jadi tetap semangat. Dan itu histori Ratu Cedah. Kenapa sebenarnya Ratu Cedah ini membuat jadi bekas gitu ya sama aku? Kenapa? Karena ada histori di balik perjuangan seorang ibu, yaitu orang tua aku sendiri kepada aku gitu. Jadi kayak benar-benar membekas dan benar-benar menjadi sebuah hal yang harus aku perjuangkan kayak gitu. Nah jadi ini semoga menjadi inspirasi, motivasi buat kalian, dan semoga story Ratu Cedah ini ntar bakalan aku rangkum, maksudnya bakalan aku buat lebih eksklusif lagi, supaya bisa kalian konsumsi dan menjadi cerita semangat buat kalian. Oke, ini adalah video part 1 yang membahas tentang histori Ratu Cedah. Kita bakalan ada 4 part untuk mengenal Ratu Cedah lebih jauh. Dan di video selanjutnya itu bakalan ada visi misi dan value-nya Ratu Cedah. Dan itu ada di part 2. Kalian jangan lupa hidupin notifikasinya ya, supaya kalian bisa kebagian informasi tentang video-video update terbaru Ratu Cedah. Makasih, dadah, assalamualaikum